Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini kita masih diberi kesempatan, diberikan nikmat sehat terutama, sehingga kita bisa mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah untuk peserta didik baru. Bapak ucapkan selamat untuk kalian semua sudah diterima bergabung bersama SMP Negeri 2 Purwakarta, kampus kita tercinta, sekolah yang berbudaya lingkungan. Baik, untuk lebih mengenal lagi bagaimana nanti kalian belajar di SMP Negeri 2 Purwakarta, Bapak akan sampaikan materi tentang pengenalan kurikulum di SMP Negeri 2 Purwakarta. Pertama-tama kita coba bahas mengenai apa itu kurikulum. Kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, kita mengenal beberapa kurikulum yang pernah diterapkan di Indonesia, dan terakhir kita mengenal apa yang disebut dengan kurikulum 2013. Ya, kurikulum 2013. Seperti sudah Bapak sampaikan tadi mengenai pengertian apa itu kurikulum. Ya. Jadi kurikulum yang kita pakai sekarang adalah kurikulum 2013. Pemerintah sudah menetapkan, menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kurikulum itu sudah diatur mengenai baik standar kompetensi lulusan, standar kompetensi dasar, dan tentu saja standar kompetensi secara khusus. Jadi ada beberapa istilah, ada SKL, ada SK, dan KD. Bapak ulang, apa itu SKL? Yaitu standar kompetensi lulusan, sedangkan yang disebut dengan SK itu adalah standar kompetensi, dan KD adalah standar maksud Bapak adalah kompetensi dasar. Itu jelas diatur di dalam kurikulum 2013. Nah, oleh sekolah atau satuan pendidikan, standar yang disebutkan tadi disesuaikan dengan keadaan sekolah, sehingga kita kenal dengan KTSP atau kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi kurikulum 2013 itu sebagai dasar utamanya, kemudian dikembangkan oleh satuan pendidikan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di satuan pendidikan sekolah masing-masing. Itu yang dimaksud dengan kurikulum 13 dan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Baik, kita lanjutkan bagaimana struktur kurikulum yang ada di SMP Negeri 2 Purwakarta. Ya, jadi struktur kurikulum itu meliputi sejumlah mata pelajaran, termasuk di dalamnya adalah pengembangan diri. Bagaimana strukturnya? Kita bisa lihat di tayangan bahwa
pembelajaran di SMP Negeri 2 Purwakarta itu terdiri dari yang pertama adalah pendidikan agama dan budi pekerti. Jumlah jamnya per minggu adalah 3 jam pelajaran, baik kelas 7, kelas 8 maupun kelas 9. Yang kedua adalah pendidikan kewarganegaraan. Jumlah jamnya sama per minggu, 3 jam pelajaran. Yang ketiga adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, porsi jam pelajarannya lebih dari yang lain, yaitu ada 6 jam pelajaran. Selanjutnya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu 4 jam pelajaran per minggu. Selanjutnya, matematika dan IPA itu memiliki porsi yang sama, yaitu 5 jam pelajaran per minggunya. Selanjutnya, IPS atau ilmu pengetahuan sosial itu 4 jam per minggu. Selanjutnya, seni budaya itu 3 jam pelajaran per minggu, sama dengan pendidikan jasmani dan olahraga. Ya. Pendidikan jasmani dan olahraga itu sama dengan seni budaya, 3 jam pelajaran per minggu. Selanjutnya, yang masih termasuk dalam kelompok mata pelajaran A itu adalah prakarya atau teknologi informasi dan komputer. Itu 2 jam pelajaran per minggu. Dan untuk selanjutnya ada kelompok mata pelajaran muatan lokal. Karena kita tinggal di Purwakarta, maka muatan lokal yang dipelajari di sekolah kita adalah pelajaran bahasa Sunda. Anak-anak sekalian, selain yang Bapak sebutkan tadi, di sekolah tentu saja ada kegiatan yang mendukung dari kegiatan tersebut, yaitu kegiatan pengembangan diri atau kegiatan ekstrakurikuler. Nah, untuk ekstrakurikuler itu dibagi menjadi 2 kelompok. Ya. Dibagi jadi 2 kelompok. Apa saja? Yaitu ada kegiatan pengembangan diri atau ekstrakurikuler yang wajib bagi seluruh siswa kelas 7, 8, 9 itu wajib mengikuti kegiatan ekstrakurikuler kepramukaan, yaitu sifatnya wajib. Yang kedua adalah kegiatan ekstrakurikuler yang bersifat sesuai dengan peminatan. Jadi kalian nanti berminat untuk kegiatan ekstrakurikuler apa, bisa ikut kegiatan ini. Ya. Jadi ini bebas sesuai dengan peminatan. Apa saja? Di antaranya di SMP Negeri 2 Purwakarta sudah 2 tahun terakhir ini, alhamdulillah dipercaya oleh Dinas Pendidikan membentuk yang namanya kelas olahraga. Baiklah, kita lanjutkan. Dalam menentukan keberhasilan pembelajaran yang kita lakukan, maka setiap satuan pendidikan itu diwajibkan untuk menentukan KBM atau menetapkan KBM. Apa itu KBM? Adalah ketuntasan belajar minimal atau yang dulu dikenal dengan KKM. Nah, apa saja yang menjadi dasar penentuan KBM itu? Yang pertama, idealnya pada saat baru masuk seperti sekarang ini, kalian diberikan tes, ya, sehingga nanti bisa menentukan yang disebut dengan intake siswa, jadi kemampuan awal siswa. Selanjutnya yang perlu dipertimbangkan adalah kompleksitas, yaitu tingkat kesukaran materi yang kalian pelajari.
Dan yang terakhir, yang menjadi pertimbangan di dalam menentukan KKM atau KBM itu adalah sarana atau prasarana, fasilitas yang kita miliki baik di sekolah dan di rumah yang bisa menunjang proses KBM. Nah, itu yang menentukan, sehingga nanti setiap tingkatan kelas, setiap awal tahun itu guru mata pelajaran harus menentukan kriteria ketuntasan minimal atau ketuntasan belajar minimal. Ya. Nah, bagaimana kalau kita belajar tetapi ternyata setelah dilakukan proses penilaian itu belum memenuhi target KKM, masih di bawah KKM, ya, maka nanti Bapak Ibu guru akan melaksanakan yang namanya remedial teaching. Jadi pembelajaran ulang baru nanti diikuti dengan remedial test, ya. Sehingga diharapkan nanti pada tes berikutnya kalian memperoleh nilai yang sudah memenuhi KKM. Nah, bagaimana dengan yang sudah memenuhi KKM? Nanti bisa dilaksanakan kelas yang namanya kelas pengayaan. Jadi untuk menambah kemampuan penguasaan keilmuan yang kalian miliki itu bisa ditambah dengan pengayaan, yaitu untuk memperdalam dengan materi-materi yang silahkan nanti bisa berupa materi yang diperoleh dari media, misalnya internet. Nah, selanjutnya, seperti kita ketahui bersama, sampai saat ini meskipun pemerintah menetapkan bahwa tahun ajaran baru 2020-2021 itu dimulai pada tanggal 13 Juli 2020, tetapi jelas di situ di surat edaran itu di Purwakarta tidak diperkenankan pembelajaran secara tatap muka, ya. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Pembelajaran itu dilaksanakan dengan cara online atau yang kita kenal dengan daring. Pembelajaran daring. Jadi kalian belajar dari rumah atau yang disebut dengan BDR, belajar dari rumah. Jadi sistem pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana caranya? Kalian sudah mengenal, Bapak yakin semua sudah memiliki atau mempunyai fasilitas laptop, bisa notebook, bisa tablet, bisa gadget barangkali yang kalian pegang setiap hari itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran jarak jauh. Nah, aplikasi apa yang kita gunakan? Bisa digunakan Zoom Meeting yang gratis, kemudian bisa Google Classroom, bisa pakai Cisco Webex Meetings, atau seperti yang kalian pernah barangkali waktu ujian kemarin secara online dengan menggunakan Google Form. Nah, itu antara lain aplikasi yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran nanti secara pembelajaran jarak jauh. Atau minimal kalian pasti semua mengenal yang namanya aplikasi WhatsApp atau WA. Nah, itu nanti bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran ini.
Kita lanjutkan. Bagaimana sih pembelajaran yang akan kita laksanakan di masa pandemi COVID-19 ini? Jadi untuk mengantisipasi hal ini, dalam artian PJJ, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung di sekolah, maka sejak awal SMP Negeri 2 Purwakarta sudah mengantisipasi dengan cara yang kemarin kelas 9 itu mengembalikan buku, kemudian yang kelas 8 pada saat mengembalikan buku langsung diberi buku kelas 9. Demikian juga dengan yang kelas 7 pada saat mengembalikan buku langsung diberi buku kelas 8. Nah, untuk kalian nanti yang baru kelas 7 bukunya belum dapat berarti. Nah, ini nanti akan dijadwalkan secara baik supaya tidak melanggar protokol kesehatan COVID-19. Nanti orang tua bisa diberikan jadwal secara bergiliran untuk mengambil buku paket di perpustakaan. Kita tunggu saja nanti pemberitahuan dari perpustakaan jadwalnya seperti apa, sehingga nanti pada saat kalian masuk sekolah itu sudah mempunyai buku paket atau buku pelajaran. Yang tadi Bapak kita bahas apa itu kurikulum, itu adalah diantaranya itu. Jadi perangkatnya, kalau guru punya yang namanya program pembelajaran atau punya RPP, rencana pembelajarannya berdasarkan yang namanya silabus, berdasarkan program semester dan lain sebagainya, ya, itu kalian punya yang namanya buku paket. Nah, skenarionya, karena kita masih dalam masa pandemi, tidak boleh bertatap muka, maka ya, skenario yang pertama adalah siswa mengikuti pembelajaran melalui aplikasi yang digunakan oleh guru. Jadi kalian nanti tergabung dalam grup WA, bisa saja di sana nanti guru memberikan aplikasi atau mungkin undangan Zoom meeting, kalian bisa gabung pada kegiatan itu. Nanti guru akan menyampaikan penjelasan, akan memberikan tugas, ya. Kemudian kalian sebagai peserta didik bisa diberi link misalnya untuk video, untuk memperdalam atau lebih menguasai materi itu. Selanjutnya nanti penilaiannya bisa menggunakan aplikasi yang namanya Google Form. Jadi kalian masuk, nanti ada password yang diberikan, gabung ke kelas mana, kemudian mengisi langsung di situ. Jadi untuk opsi yang pertama ini adalah daring murni namanya. Mulai dari awal sampai ke penilaian semua secara online. Itu yang pertama. Nah, untuk skenario yang kedua, ini bisa dikatakan gabungan, ya, antara daring atau online dengan luring atau di luar jaringan. Bagaimana caranya? Hampir sama dengan yang skenario yang pertama tadi. Untuk pembelajaran bisa menggunakan aplikasi yang ditentukan oleh guru masing-masing. Kalian bisa gabung, ya. Kalian bisa gabung. Kemudian tugas yang diberikan oleh guru, itu berasal dari buku paket tadi yang kalian pinjam, ya. Jadi bisa dikerjakan secara manual, kemudian difoto, ya, sambil belajar IT tentu saja, difoto dan nanti oleh kalian dirubah formatnya. Jadi yang namanya format PDF, sehingga nanti pada saat guru memberikan link Google Form, ya, jadi kalian tidak menjawab langsung di Google Form itu,
tapi menampilkan mengirim jawaban kalian yang difoto tadi dalam bentuk PDF ke link Google Form itu. Itu yang kedua, jadi sudah campuran. Jadi tidak langsung mengerjakan, tapi tetap masih manual. Nanti oleh Bapak Ibu guru akan diperiksa. Nah, untuk berikutnya skenario yang ketiga, ya. Skenario yang ketiga itu adalah kalian nanti bisa menggunakan aplikasi WA, WhatsApp. Makanya semuanya gabung di grup WA kelas masing-masing sehingga informasi pembelajaran bisa kalian dapat dari grup WA itu. Ya. Caranya bagaimana? Bapak Ibu guru nanti akan memberikan tugas, tentu saja bisa diawali dengan memberikan penjelasan berupa peta konsep dan lain sebagainya. Kemudian memberikan tugas, ya, kepada kalian, dan kalian harus mengerjakannya, dan nanti dikumpulkan, ya, mengerjakannya dan dikumpulkan. Nah, Bapak yakin dengan yang ini nanti semua harusnya bisa, ya, harusnya bisa. Kenapa? Tidak lagi ada alasan, karena nanti kalian semua akan mendapatkan buku paket. Jadi tugas-tugasnya itu dari buku paket itu. Kemudian jawabannya ditulis dan dikumpulkan nanti dalam map Snellhecter supaya tidak berceceran. Jadi setiap satu mata pelajaran itu satu map Snellhecter. Kalian sudah selesai mengerjakan tugas, masukkan di situ. Jadi tidak berserakan. Ya. Selanjutnya kita teruskan dengan apa sih yang harus disiapkan untuk mengerjakan tugas penilaian, ya. Seperti tadi Bapak sampaikan, untuk memenuhi agar proses KBM berjalan dengan baik, penilaian juga terlaksana dengan baik, ya, maka kita harus punya dokumentasinya. Nah, supaya tidak berserakan, tadi yang pertama, jadi untuk semester ini barangkali tidak usah dulu beli buku tulis, atau kalau mau beli silahkan untuk kepentingan nanti, dukung saja. Tapi yang harus disediakan itu adalah kertas folio bergaris, silahkan nanti dipersiapkan. Kemudian pelubang kertas untuk melubangi kertas folio lembaran tadi supaya bisa dimasukkan ke dalam map Snellhecter, tidak berceceran. Yang ketiga tentu saja map Snellhecternya. Berapa jumlahnya? Kita tadi ada 11 mata pelajaran ditambah satu kegiatan, yaitu adalah kegiatan keagamaan. Jadi harus dipersiapkan 12 map Snellhecter. Agar ke-12 map Snellhecter itu tidak berceceran, di rumah rapi, maka siapkan satu lagi kantong map plastik yang pakai resleting itu. Jadi begitu selesai mengerjakan, masukkan ke dalam map, tutup lagi. Nah, pada saat setiap akhir masa pembelajaran jarak jauh, ya, yang sudah direncanakan pembelajaran jarak jauh itu ada 3 tahap. Tahap 1 itu Juli Agustus, berarti nanti di akhir Agustus tugas-tugas kalian yang dalam map Snellhecter itu secara terjadwal oleh sekolah nanti akan diminta untuk diantarkan oleh orang tua kalian untuk diserahkan pada guru mata pelajaran di sekolah, ya. Jadi map Snellhecternya disimpan, kemudian kantong mapnya dibawa kembali pulang untuk yang tahap kedua. Kapan tahap kedua? Yaitu September Oktober. Seperti itu lagi. Kemudian tahap ketiga bulan November Desember, ya. Itu barangkali yang perlu Bapak sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan
tidak sampai tahap 3, kita baru tahap 2, oh sudah zona hijau, maka kita bisa belajar dengan cara tatap muka di sekolah gitu ya. Itu terakhir Bapak ucapkan terima kasih. Semoga sukses, tetap laksanakan protokol kesehatan, pakai masker kalau keluar rumah, tetap jaga jarak aman, dan harus rajin cuci tangan pakai sabun. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.